Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sayangku buat para sahabat-sahabatku tercinta. Sebelum kita memulai pengajian ini, marilah kita bertaubat seperti taubatnya Nabi Adam. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin sab'is samawati wal ard, khususan Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izra'il alaihim salatu wassalam, wa ila hadrati jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على سيدنا محمد وأسبل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأسبل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى
أجمعين الحمد لله رب العالمين. Pengajian kali ini kita akan mengkaji tentang Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan ini kebarengan juga dengan peringatan Isra dan Mi'raj. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Bila kita kaji secara syariatnya, Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua sudah seringkali mendengarkannya. Akan tetapi di dalam mendengarkannya kisah-kisah Isra Mi'raj itu tadi, kita hanya membayangkan Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad saja. Kita tidak mengetahui secara kenyataan Isra Mi'raj itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah suri tauladan bagi seluruh manusia. Jadi gambaran Muhammad Rasulullah itu adalah gambaran seluruh manusia. Jadi bukan hanya Kanjeng Nabi Muhammad saja yang di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Isra Mi'raj ini hanya untuk Kanjeng Nabi Muhammad saja yang diperjalankan, maka bunyi ayatnya bukan subhanalladzi asra bi'abdihi, akan tetapi bunyi ayatnya subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah. Bila Isra Mi'raj itu hanya bagi Kanjeng Nabi Muhammad saja. Akan tetapi di sini ayatnya subhanalladzi asra bi 'abdihi. Jadi yang diperjalankan oleh Allah yang Maha Suci itu ya seluruh manusia. Seluruh ciptaannya itu dicipta, digerakkan, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dari Masjidil Haram hingga sampai ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa di sini bila kita mengkaji secara syariatnya ya Masjidil Haram yang di Mekah sana dan Masjidil Haram ya di Palestina sana. Akan tetapi di dalam Al-Quran itu penuh syarat dengan
kiasan, sanepan, atau penuh dengan rahasia di balik rahasia itu semua. Jadi makna dari Masjidil Haram itu adalah tanah. Jadi tanah di bumi ini tanah yang suci. Diberangkatkan cikal bakal badan kita ini dari tanah. Ditiupkannya roh pun dari tanah, bukan saat dari gumpalan daging. Jadi ketika roh ditiupkan oleh Allah semenjak dari awal penciptaannya dari tanah hingga diperjalankanlah dari tanah itu menuju kepada tumbuh-tumbuhan. Lalu diperjalankan lagi dari tumbuh-tumbuhan menuju kepada hasil dari tumbuh-tumbuhan itu, yakni buah-buahan, sayuran, dan padi. Kemudian diperjalankan lagi hasil tumbuh-tumbuhan itu dimakan oleh calon-calon kedua orang tua kita, sehingga menjadilah sel sperma dan sel telur. Kemudian Allah mengisrakan kembali, memperjalankan kembali cikal bakal badan kita ini menuju ketika kedua orang tua kita sudah menikah, diperjalankanlah menjadi gumpalan darah. Diperjalankan lagi menjadi gumpalan daging. Di dalam gumpalan daging inilah diabadikan di dalam Al-Quran, kutiupkan rohku. Jadi diingatkan kembali oleh Allah bahwa roh yang ada di tubuh ini adalah uripe Allah, hidupnya Allah. Jadi sejak dari tanah sampai menuju gumpalan daging itu ya dihidupi oleh Ruhullah. Bila tak dihidupi oleh Ruhullah, mana mungkin ada proses perkembangan cikal bakal badan kita ini. Kemudian diperjalankan lagi menuju menjadi janin. Dan berakhir terlahirlah bayi yang suci ini ke dalam dunia ini. Jadi ketika lahirlah bayi ini, itulah yang dimaksud Masjidil Aqsa yang diberkahi di dalamnya. Jadi diceritakan secara syariatnya Kanjeng Nabi diperjalankan suatu malam dari Masjidil Haram yang dohir yang ada di Mekah sana hingga Masjidil Aqsa yang dohir yang ada di Palestina sana. Kanjeng Nabi Muhammad sudah ditunggu-tunggu oleh para malaikat, ditunggu-tunggu oleh para nabi dan para rasul untuk berkumpul sholat berjamaah. Jadi ketika bayi itu pun terlahir, sudah lama ditunggu-tunggu oleh kedua orang tuanya. Berkumpullah bayi, berjamaahlah bayi dengan kedua orang tuanya. Inilah gambaran Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad. Ternyata hakikatnya juga perjalanan seluruh manusia. Supaya apa manusia ini dicipta? Supaya apa Kanjeng Nabi Muhammad ini diperjalankan di suatu malam dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa? Supaya haulahu linuriyahu min ayatina, agar bisa menyaksikan ayat-ayat Tuhanmu. Jadi kita dilahirkan ini, dijadikan ini,
diciptakan ini hanyalah untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Jadi tujuan manusia dicipta itu hanyalah untuk mengabdi, hanyalah untuk menyaksikan kebesaran Allah, bukan untuk menyaksikan kebesaran manusianya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa bukti manusia itu tercipta dari tanah? Selama ini kita meyakini hanya Nabi Adam saja yang tercipta dari tanah. Akan tetapi manusia tercipta dari sel sperma dan sel telur. Jadi di dalam surat As-Saff, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي وَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan rohku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Jadi ketika manusia sudah ditiupkan rohnya Allah, maka malaikat diperintah bersujud kepada Allah. Wasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya, illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal alimin. Apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apa kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Shadaqallahul azim. Jadi kira-kira kapankah manusia ditiupkan rohnya Allah? Bila manusia masih gaib Allahnya di hatinya, berarti manusia belum ditiupkan rohnya Allah. Bila Allah masih tiada di hati manusianya, berarti manusianya belum ditiupkan rohullah. Kenapa? Karena selama ini Allahnya masih gaib di hatinya,
Berarti hakikatnya manusia yang masih merasa lebih wujud daripada wujudullah di hatinya, berarti belum ditiupkan ruhullah pada dirinya. Karena apa? Karena manusianya masih bersifat seperti iblis, yang mana manusia lebih mulia daripada Adam. Apa Adam itu maksudnya? Adam itu kan artinya tidak ada, yang wujud hanya Allah. Jadi selama ini hati kita tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho bila kita dikatakan tidak ada. Allah saja yang tak ada, Allah saja yang gaib. Nah, inilah berarti sifat kita selama ini apa bedanya dengan iblis yang tak mau bersujud kepada Adam. Inilah keadaan hati kita selama ini yang menyerupai iblis daripada menyerupai malaikat. Jadi bila kita sudah menyadari keadaan hati kita, apakah kita tetap berkumpul dengan iblis dan syaitan, ataukah kita hijrah, pindah dari alam iblis kepada alam malaikat, yang mau, yang rela, yang ridho bersujud kepada Adam. Jadi malaikat itu yakin di dalam hatinya bahwa sesungguhnya yang wujud hanya Allah. Diri malaikatnya tak wujud, maka dari itu malaikat bersujud kepada keadamannya, ketiadaannya di hatinya. Karena Allah ini babakan hati, bukan babakan syariatnya, bukan babakan dohiriahnya. Karena Allah tidak memandang wajah dan hartamu, Allah tidak memandang setinggi apapun ilmumu, Allah tidak memandang sebanyak apapun amaliyahmu, dan Allah tidak memandang nasab-nasabmu, sanad-sanadmu, tidak dipandang oleh Allah. Yang Allah pandang hanyalah keadaan hatimu. Sudah bersujudkah kita kepada keadaman diri kita sendiri? Jadi tanda-tanda manusia belum bersujud kepada keadaman diri manusianya sendiri, berarti Allahnya selama ini masih gaib di hatinya. Yang ada, yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa atas dirinya selama ini hanyalah hawa nafsunya sendiri, yang selama ini mentuhani segala aktivitas-aktivitasnya. Bila saat ini di dunia ini Allahnya gaib, Allahnya tiada, lalu selama ini kita beribadah, lalu selama ini kita sholat untuk siapa? Jika bukan untuk pemuas hawa nafsunya sendiri. Bagaimana mungkin ibadah sholat dan seluruh amal kita diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara Allahnya tak ada bagi kita, sementara Allahnya tak wujud sama sekali bagi kita?
Akan tetapi yang wujud di hati kita malah yang adam, yang tiada kok wujud, sementara yang wujud ditiadakan. Inilah iman dan akidah yang terbalik dari hakikat iman dan akidah di sisi Allah. Jadi bila kita sudah beriman di sisi Allah, mestinya yang wujud hanya Allah, sesuai dengan apa yang kita pelajari di dalam agama Islam kita sendiri. Katanya Allah yang wujud, akan tetapi Adamlah yang wujud selama ini, manusianya lah yang wujud selama ini. Mana mungkin ciptaan ini lebih mulia daripada yang menciptakan? Mana mungkin ciptaan ini lebih wujud daripada yang menciptakan? Mana mungkin ciptaan ini lebih hidup daripada hidup yang menciptakan? Bagaimana mungkin ciptaan ini lebih kuasa dari yang menguasainya? Inilah realita keadaan iman dan akidah kita selama ini, karena kita memeluk agama Islam hanya kulitnya saja. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam keselamatan dengan keseluruhan. Jadi Islam itu jangan kau anggap nama Islam itu sebuah agama. Bukan Islam nama itu hakikat agama. Islam itu kan bahasa Arab, artinya selamat. Selamatnya apa? Selamatnya hatimu sampai menuju kepada Tuhanmu yang menciptakanmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kita terima apa yang dibimbingkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyah. Di dalam seluruh amal dan ibadah itu wajib diawali dengan niat, dan di dalam niatan itu pada akhir kalimat niat itu adalah jalan keselamatan, yakni lillahi ta'ala. Akan tetapi berhubung kita selama ini belum beriman kepada Allah, berhubung selama ini kita yang telah menjadi Tuhan daripada mentuhankan Allah, maka selamanya kita takkan pernah bisa berpulang kepada lillahi ta'ala atas segala ibadah yang kita kerjakan. Seolah-olah saja kita niat lillahi ta'ala, akan tetapi aplikasi di dalam hati kita linafsi. Ini sholatku, ini ibadahku, ini hidupku, ini badanku, ini kekuasaanku, ini kerjaku, dan sebagainya. Jadi manusianya masih merasa lebih wujud, lebih hidup, lebih kuasa daripada Tuhan pencipta manusia itu sendiri. Apa bedanya kita dengan iblis? Kan sama-sama sombongnya. Sombong kepada Tuhan yang menciptakannya. Itu semua terjadi karena apa? Karena kita belum beriman. Jadi mana mungkin kita bisa Islam
Jadi mana mungkin kita bisa selamat hati kita menuju kepada Allah sementara kita tidak kenal siapa Allah, yang mana Allah. Jadi sudah seringkali saya terangkan siapa sih Allah itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, dialah Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang terus menerus. Dulu nenek moyang kita yang hidup, kita belum ada, kita gaib. Kemudian kita gantian yang hidup, nenek moyang kita kembali kepada kegoibannya, ketiadaannya. Dan sebentar lagi pun kita pun akan gaib, digantikan anak cucu cicit kita. Jadi hidup yang terus menerus itulah Allah. Jadi bagaimana mungkin hidup ini hidupnya manusia bila manusia harus mati? Bila hidup ini hidup manusianya, mana mungkin manusia bisa mati? Karena hidup ini bukan hidup manusianya lah bukti bahwa manusia itu hakikatnya ya mati. Sejak dulu, sekarang, dan akan datang pun sama kondisinya, tetap mati, tetap sebagai utusan, tetap sebagai yang diperjalankan oleh hidup. Jadi bagaimana mungkin kita bisa lillah sementara hidup ini masih kita akui sebagai hidup manusia kita. Tak mungkin kita bisa lillahi ta'ala sementara selama ini yang jadi Tuhan diri kita. Secara tidak sadar kan begitu. Kita ngaku-ngaku jadi Tuhan tapi tak terasa. Buktinya apa? Allah gaib. Buktinya apa? Allah tidak wujud. Yang wujud hanyalah diri kita. Yang hidup hanyalah diri kita. Lalu apa bedanya kita selama ini dengan iblis? Yang diutus sujud kepada Allah tidak mau. Yang diutus bersujud kepada keadamannya tidak mau. Karena mayoritas manusia selama ini terkecoh dengan ayat alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang berimanlah yang percaya di hatinya pada hal yang gaib. Dikira Allah gaib. Padahal hakikatnya orang-orang yang beriman itu yakni percaya bahwa dirinya sejatinya lah yang gaib itu. Yang nyata hanya Allah, yang gaib manusianya di hatinya. Itulah orang-orang yang beriman kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesi untuk memperingati Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sudah kita lewati. Saat ini menginjak melanjutkan sifat wajibnya Allah yang nomor 2. Wujud sudah kita bahas. Malam ini kita mengkaji tentang qidam. Allah Maha dahulu. Kebalikan dari qidam adalah hudus, yakni baru. Apa buktinya Allah Maha dahulu? Jadi hidup inilah lebih dahulu daripada badan-badan kita yang selama ini merasa lebih wujud daripada Allah.
Hiduplah yang menciptakan cikal bakal badan ini dari tanah. Logikanya begini, bila memang hidup ini hidup manusia kita, ketika saat kita di tanah, kita kan tidak ada, kita gaib. Ketika di dalam tumbuhan dan seterusnya hingga sampai menjadi bayi, kita pun tak ada di dalam bayi itu. Meskipun secara syariatnya bayinya ada, namun hakikatnya di dalam diri sang bayi manusianya belum ada, masih Adam. Jadi kapankah manusia itu hakikatnya ditiupkan roh? Menurut Al-Quran, menurut syariatnya, ya ketika saat dari tanah sampai menjadi gumpalan daging, itulah manusia ditiupkan roh. Tapi coba perhatikan hati kita. Apa kita sudah merasa dituhani Allah? Apa hati kita sudah merasa dihidupi Allah? Apa hati kita sudah merasa dikuasai oleh Allah? Bila Allahnya masih gaib, mana mungkin itu semua terjadi? Berarti selama ini kita belum ditiupkan Ruhullah. Karena hidup masih teraku-akui hidup manusianya daripada hidupnya Allah. Bagi yang sudah baiat memahami, saat itulah Ruhullah ditiupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kapankah manusia merasa ditiupkan rohnya Allah kepada dirinya? Ketika manusia menyadari bahwa hidup ini bukan hidup dirinya, yakni matilah manusianya, hancur leburlah langit dan buminya, hancur leburlah hidup dan badan yang selama ini diaku-akui sebagai hidup dan badan manusianya. Saat itulah hari kiamat tiba, ditiupkanlah Ruhullah pada manusia yang dikehendakinya. Maka itulah makna hari kebangkitan. Jadi hari kebangkitan itu bukan besok. Hari kebangkitan itu adalah hari bangkitnya kesadaran manusia ketika manusia bersujud kepada hakikat diri sejati manusianya yang tak ada, yang tak wujud, yang mati. Maka bangkitlah kekuasaan Allah, bangkitlah kewujudan Allah, bangkitlah kehidupan Allah bagi dirinya di hatinya. Maka hudurlah Allah di hatinya. Setelah Allah hudur di hatinya, maka semuanya apapun yang dilakukan itulah yang disebut ibadah. Itulah yang disebut sholat. Itulah yang disebut amal soleh bagi orang-orang yang sudah beriman saja di hatinya. Bila di hatinya belum beriman, maknanya dirinya lebih wujud daripada Allah, selamanya masih di dalam kekufuran. Meskipun kelihatan dohirnya agamanya Islam, akan tetapi iman dan akidahnya tidak ikut junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya iman dan akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
yang mana di dalam hatinya selalu la ilaha illallah, yang ada hanya Allah di hatinya, Muhammadnya tak ada di hatinya. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu hanyalah diutus oleh Allah, tidak jadi Tuhan. Selama ini kan kita lebih memilih diutus oleh iblis dan setan di hati kita daripada diutus oleh Allah. Berarti iman dan akidah kita selama ini telah melenceng dan tersesat jauh dari apa yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini babakan iman itu adanya di hati, bukan ada pada dohiriyah, bukan ada pada syariatnya. Bila kita hanya mencontoh laku gerak-geriknya Kanjeng Nabi Muhammad, laku badaniahnya Kanjeng Nabi Muhammad saja, tanpa kita mencontoh keadaan hati Kanjeng Nabi Muhammad, ya semuanya sia-sia. Karena Tuhannya di dalam hatinya bukan Allah, akan tetapi manusianya yang merasa berkuasa atas diri manusianya di hatinya. Jadi harus Isra Mi'raj. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah tempatnya orang-orang mukminin bertemu dengan Tuhannya. Akan tetapi di dalam salat kita selama ini kan tidak bertemu Allah. Akan tetapi kita mi'raj kepada dunia, kita mi'raj kepada urusan-urusan dunia. Bagaimana mungkin kita bisa mi'raj kepada Allah sementara kita belum kenal Allah? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Allah itu maha dahulu, kidam. Dahulunya Allah itu adalah ketika kita diciptakan di suatu malam, diperjalankan di suatu malam. Malam itu maknanya apa? Malam itu maknanya adalah kegoiban manusianya, ketiadaan kesadaran manusianya, itulah yang dimaksud malam. Jadi yang ada hanyalah yang maha suci, yang memperjalankan, yang menciptakan, yang menggerakkan cikal bakal badan manusianya. Saat ini pun hakikatnya sama. Malam juga bagi manusia, manusia yang sudah rela, ridho kembali kepada hanya Allah lah yang lebih wujud daripada dirinya di hatinya. Jadi manusianya malam, yang terang benderang hanyalah subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah lah yang terang benderang, maha sucilah Allah yang memperjalankan kita semua sejak dari tanah hingga saat ini. Pertanyaannya, sudahkah kita memahasucikan Allah atas hidup dan badan ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Teruslah mengaji, terus jangan bosan-bosan. Jadi kelanjutan sifatnya Allah kita lanjutkan di episode yang akan datang. Untuk sementara ini kita akhiri dulu pengajian ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat,
Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.